Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan latihan lagi EQing ya menggunakan pitch audio. Tetapi di episode ini kita akan lebih berfokus kepada grafik window-nya ya sebagai acuan kita EQing. Oke, let's check this out. Kalau kemarin kan kita hanya menggunakan slider aja untuk EQing. Nah, kali ini kita akan menggunakan graph window, graphic equalizer itu untuk jadi acuan aja sih sebenarnya. Tapi tetap kita EQing mungkin di sini menggunakan slider aja. Tapi kalau misalkan kalian pengen geser-geser notes yang ada di graph window ya silahkan. Oke, silahkan. Nah, tentu saja sebelum mulai ini gue pengen kasih tahu, sekadar mengingatkan bahwa kalau ingin monitoring ya mungkin di piece audio ini sebenarnya mungkin ada ya. Tapi karena gue pribadi itu orangnya biasanya monitoring menggunakan OBS yang mana mainly gue nge-record juga menggunakan OBS, jadi monitoring langsung OBS gue pakai ya dengan monitoring headphone. Monitoring ini ausnya di monitor ya. Tetapi di mute output kalau nanti dinyalain juga dua-duanya nanti suaranya double di OBS. Oke. Nah, tentu saja kalau misalkan kalian orang yang nggak pakai OBS atau nggak pakai software semacamnya atau nggak punya softwarenya ya tinggal download sih, sebenarnya gratis juga sih ya. Kalian juga bisa menggunakan Windows ya, fitur bawaan Windows yaitu di bagian recording device kemudian listen to this device ya, itu kalian bisa menggunakan juga. Tapi tentu saja gue pribadi lebih prefer menggunakan monitoring yang ada di OBS ya, karena jauh banget, dia lebih real time gitu loh. Kalau di bawaan Windows kan dia agak delay gimana gitu ya. Oke, lanjut ke piece audio. Alright, seperti biasa ya, suara sebelum sesudah. Ini ntar gue bypass. BTW ini adalah settingan gue saat ini ya. Gue sedikit agak mengoreksi yang kemarin ya. Kalau kemarin tuh mungkin gue lagi agak nge-hype-hype-nya make suara yang tebel banget gitu loh. Cuman setelah gue dengerin lama-lama suara yang terlalu tebel itu juga ternyata nggak terlalu nyaman ya didengarnya kalau suara terlalu tebel juga ya. Jadi mungkin di sini suara gue mungkin sedikit lebih balance dibanding kemarin. Ya, sedikit lebih balance ya. Gue nggak bisa lebih balance jauh nggak, karena yang namanya EQing itu juga tergantung kuping ya, tergantung selera, tergantung preferensi ya. Jangan lupa beda mic itu juga beda, treatmentnya beda ya, EQingnya tentu saja beda ya. Jadi percaya kuping ya, percaya preferensi kalian juga dilatih. Alright, jadi ini suara yang sesudah di EQ. Ini sebelum cek 1 2 3 cek 1 2 3. Ini adalah suara mentahnya dari Zoom H1. Oke. Cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek 1 2 3. Ini adalah suara yang sudah di EQ menggunakan pitch EQ di microphone Zoom H1. Alright. BTW mungkin kemarin gue lupa bahas ya, di ini pitch itu ada yang namanya prevent clipping ya. Jadi prevent audio clipping by automatically reducing preamplify. Oke. Jadi di reduce preamplify-nya sebelum dia clip, sebelum nyentuh 100. Oke. Jadi kalau ada suara kenceng kayak barusan, dia nggak langsung jeder 100 kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengennya suaranya benar-benar mentah, tembusin 100 ya nggak usah nyalain. Cek. Ya, tuh penuh dia. Coba ini ya. Cek. Ya kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya fungsinya ya. Ini bisa kalian centang, bisa juga enggak, tergantung selera, tergantung pemakaian kayak gimana. Ini bisa gua defaultin dulu ya, karena gue pribadi suka pakai yang defaultnya sebelum kita lanjut nge-EQ. Oke. Sebenarnya ada beberapa pilihan yang bagus yang bisa kalian gunakan sih. Sebenarnya ada preset-presetnya sih di sini kan. Tentu saja ada headphone and hearing test di sini. Mungkin kalian bisa pakai ya karena dia lebih banyak slidernya. Nanti kalau misalkan kita buka graph equalizer tentu saja lebih banyak note-nya. Artinya kalian juga bisa lebih detail dalam EQing. Ya gitu ya. Cuman gue pribadi kurang suka ya. Karena gue tuh sukanya EQing juga karena mungkin kebiasaan di FL ya. Kebiasaan di FL Studio. Jadi nggak suka terlalu banyak notes, nggak suka terlalu banyak slider ya. Jadi ke selera masing-masing, balik ke equalizer default. Alright? Nah, untuk buka grafnya, ini kalian bisa klik ini, show atau hide graph window ya. Ini nanti sebagai acuan kita dalam EQing nih ya, supaya
ada gambarannya gitu ketika kita EQing. BTW di sini juga ada filter. Kalau di FL Studio kan kita tinggal klik aja ntar ganti kan. Jadi high pass, jadi low pass ya kan. Di sini Shadow Fall dia semuanya peak filter. Oke. Nah, misalkan kalian mikrofon kalian ya, sesuaikan dengan mikrofon tentu saja. Misalkan di mikrofon kalian juga untuk di 10 Hz kalian kasih high pass, silakan. Mau disamain silakan ya. Tapi tentu saja beda mic, beda karakter dong ya. Kalau gue pribadi sini 10 sama 21 gue kasih high pass dulu ya. Jadi di sini kita nggak terlalu banyak main ya. Jadi langsung aja kita cut. Kemudian di 20 mungkin gue kasih low pass di sini. Oke, seperti ini. Jadi slider yang gue geser-geser ini cuma di bagian ini aja ntar. Oke. Kemudian mungkin untuk selera juga kita bisa ganti dia punya bandwidth atau Q di bagian-bagian tertentu. Misalkan gue lebih suka di 16.000 itu 2, kemudian di 8.001 misalkan ya. Misalkan ini kan nggak semua sama ya. Kemudian di 166 itu gue kasih 2 bandwidthnya. Ini contoh aja, ini contoh ya. Kalian bisa sesuaikan dengan mic yang kalian gunakan tentu saja, nggak harus sama ya, nggak perlu contek-contekan. Percaya kuping kalian ya, karena preferensi lagi ya, preferensi kalian lagi. Oke? Dan tentu saja seperti gue mengingatkan kembali bahwa proses EQing itu juga nggak terlalu by the book sih, karena lebih baik ikutin kuping. Ada orang yang lebih prefer ketika EQing dia dari low frekuensi dulu, ada ya. Ada orang yang lebih prefer ketika EQing itu dari high frekuensi dulu, ada, termasuk gue. Ya karena kalau misalkan gue pribadi, mungkin karena rata-rata mic yang gue pakai itu memang lebih ke arah bright ya, lebih ke condong ke treble gitu ya. Jadi kebiasaan gue nge-EQ itu dari bright dulu. Jadi di bagian berapa di high frekuensi dulu. Jadi di bagian berapa yang gue harus tambahin, di bagian berapa yang gue harus kurangin dulu. Gue fokusnya di situ dulu kayak gitu. Jadi supaya suaranya nggak tajam gitu loh, nggak nusuk gitu loh. Karena ya itu rata-rata mic yang gue pakai itu jadi kebiasaan sih ke treble gitu ya, arahnya gitu ya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Oke. Cek 1 2 3. Oke. Di sini mungkin gue tambahin 3 dulu. Oke. Seperti itu. 8.000 cek 1 2 3, cek 1 2 3. 1 2 3 cek. Ini dia nambahin hiss ya. Gitu ya. Jadi mungkin di sini memang nambah berat dan nambah clarity banget sih, cuman nggak terlalu tinggi ya kalau bisa ya. Mungkin gue di sini pakai 3 dulu atau 4 mungkin. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini kalian bisa nyalain untuk on off-nya supaya perbandingan gitu ya, sebelum dan sesudah, oke. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke, cukup. 4.000 gue naikin dulu. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Cek mic, cek mic, cek mic. Oke. Cek. Nah, ini malahan gue pengen kurangin di frekuensi ini mungkin dari minus 2 dulu ya. Atau minus 3 dulu. Agak kurang kerasa soalnya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, ini juga gue pengen kurangin suara teleponnya ya. Suara teleponnya gue kurangin. Oke. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. 1000 ini ya, suara box. Oke, suara box 1 2 3. Ini gue juga gue kurangin. Oke. Ini gue pengen bikin profil baru juga nih ya, sekalian latihan EQ ya. Ini di Grab Equalizer ini juga bisa jadi acuan juga. Oke. Tapi gue lebih ke kuping sih orangnya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3 ya. Suara hollow. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke. Kurangin minus 2 deh. Oke. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini gue pengen nambahin volume di sini. Oke. Cek 1 2 3. 83 Hz 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, ini sini gua mau nambahin body ya. Tapi nggak usah terlalu tinggi juga, maybe 6 dulu. Cek 1 2 3, cek. Oke. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Alright. Sini gua tambahin 3. Oke. Sini gua tambahin 3. Sini 8. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Alright. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Oke. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Oke.
4 mungkin. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Oke, di sini gua tambahin 7. Oke. Mungkin suaranya jadi cukup lebih bervolume dan cukup bright ya. Tapi di sini gue pengen ubah sedikit lagi karakternya. Gue masih belum puas sama karakter yang ini ya. Mungkin di 1000 mungkin gue ubah dulu. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Oke, di sini jadi plus 3. 577, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Oke, di sini minus 2. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Cek 1 2 3, cek. Oke, ini 2 aja. Cek, 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 cek. Oke. Agak crispy jadinya tapi. Agak crispy jadinya, sorry. Ini minus 2 aja. Cek 1 2 3, cek. Oke. Di sini mungkin gua ubah ya bandwidth-nya ya jadi 1 di 166. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek ya. Jadi biar lebih bervolume lagi suaranya sedikit lagi, lebih bervolume. 6. Di sini juga gua ganti bandwidth-nya jadi 1 ya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. 7 aja. Oke. Sebelum cek 1 2 3, ini adalah suara Zoom H1 yang belum diefek. Ini adalah suara Zoom H1 yang sudah diefek EQ. Oke, ya. Ini suaranya udah cukup balance ya. Ini kalau di kuping gue nih udah lumayan balance. Tetapi cukup berbeda dari suara yang kita bikin sebelumnya ya di preset Voice Cafe ini. Oke. Nah, sekarang kita bisa juga gunakan graphic equalizer di sini kalau misalkan kita kurang puas ya dengan settingan kita tadi. Tentu saja karena ini graphic equalizer, ini bisa kita geser juga nih. Geser kanan kiri juga kayak gitu ya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke. Sini tambahin dikit. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Cek 1 2 3. Jadi kita fine tuningnya di sini ya. Fine tuningnya kita di sini. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Cek mic, cek mic, cek mic. Cek 1000 Hz. Oke, cek mic, cek mic, cek mic. Oke, mungkin ini di 0. Gue klik kanan aja. Di sini gue tambahin dikit. Cek mic, cek mic, cek 1 2 3. Cek mic, cek 1 2 3, cek. Oke, cek 1 2 3, cek 1 2. Kurangin sedikit. Ini kurangin sedikit. Geser ke belakang dikit. Ini geser kanan dikit. Oke. Cek 1 2 3, 1 2 3 ya. Ini adalah suara yang sudah kita selesai EQ ya di Pitch Audio. Oke. Sebelum ini adalah suara sebelum EQ di Pitch Audio. Ini adalah suara setelah EQ di Pitch Audio. Oke. Kedengeran ya bedanya ya? Ini suara sebelum, ini suara sesudah. Gampang ya. Jadi tinggal kalian latihan sendiri aja. Jadi kita bisa melakukan EQ itu menggunakan slider. Kemudian si graph equalizer-nya kita gunakan untuk melakukan fine tuning ya dari apa yang sudah kita bikin di slider. Oke, sekian dulu episode kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time dan terus berkarya.